Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Pengunjung Ginting dengan NIM 2243142050. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran Foursquare. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di dalam dunia pendidikan, desain pembelajaran sangat memiliki peran yang penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menarik, dan menyenangkan. Guru sebagai fasilitator dituntut mampu memilih strategi, metode, maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik yaitu adalah metode pembelajaran Foursquare. Nah, metode Foursquare ini merupakan sebuah teknik pembelajaran yang memadukan unsur permainan teka-teki silang dengan materi pelajaran. Dan melalui metode ini, siswa dituntut untuk menemukan jawaban yang ada di dalam kotak huruf, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan juga selain itu, metode Foursquare juga mampu melatih ketelitian, daya ingat, serta pemahaman konsep siswa terhadap materi yang dipelajari. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Foursquare, lalu bagaimana Foursquare dapat diterapkan dalam desain pembelajaran, lalu yang terakhir, apa manfaat metode Foursquare bagi proses pembelajaran. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian Foursquare. Foursquare adalah metode pembelajaran berbasis permainan edukatif berupa teka-teki huruf yang berisi jawaban dari pertanyaan atau materi tertentu. Siswa diminta menemukan kata-kata sesuai dengan soal yang telah disiapkan guru di dalam kotak tersebut. Dan juga menurut Suharzono, yaitu pada tahun 2019, Foursquare termasuk ke dalam strategi pembelajaran aktif atau dalam bahasa Inggris active learning yang dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu konsep-konsep yang relevan. Pembelajaran aktif atau active learning Foursquare mendorong siswa untuk aktif dalam mencari jawaban, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang kedua yaitu pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Dikarenakan dikemas dalam bentuk permainan, Foursquare menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dan konsep ini penting dalam desain pembelajaran agar siswa merasa termotivasi dan tidak jenuh. Yang ketiga yaitu kognitif dan afektif. Foursquare melatih kemampuan berpikir kognitif melalui analisis kata, serta meningkatkan aspek afektif dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan ketika berhasil menyelesaikan soal. Lalu selanjutnya yaitu media visual. Foursquare menggunakan kotak huruf yang berbentuk visual sehingga mempermudah siswa dalam mempelajari, dalam menguasai dan mengingat materi-materi yang telah diberikan. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan kognitif. Siswa berusaha menemukan kata kunci dari pertanyaan yang diajukan guru sehingga melatih daya ingat dan pemahaman konsep. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan afektif. Kegiatan ini menumbuhkan motivasi, semangat kompetitif yang sehat, serta rasa senang dalam belajar. Yang ketiga yaitu melatih psikomotorik, yaitu siswa mengisi kotak huruf secara langsung, baik secara individu maupun kelompok, sehingga meningkatkan keterampilan menulis dan ketelitian. Selanjutnya, kita akan memasuki langkah-langkah metode pembelajaran Foursquare. Yang pertama yaitu guru menyiapkan materi pelajaran yang akan dijadikan soal dalam Foursquare. Kata kunci disusun ke dalam kotak huruf sesuai jumlah soal. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Guru memberikan instruksi dan soal kepada siswa mencari jawaban dalam kotak huruf sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Diskusi dapat dilakukan secara individu atau kelompok untuk memperkuat kerjasama. Selanjutnya yaitu evaluasi. Guru memberi umpan balik terhadap hasil Foursquare siswa. Evaluasi dilakukan untuk melihat pemahaman konsep sekaligus menilai keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu alternatif lain. Jika Foursquare belum sepenuhnya efektif, guru juga dapat memodifikasi dengan menggabungkan bersama metode lain seperti kuis lisan, diskusi kelompok, atau penggunaan media digital. Seperti contoh pada soal berikut, yaitu temukanlah kata yang berhubungan dengan soal perang. Di sini dapat kita lihat jawabannya yang berkesinambungan yaitu monumen. Dalam menjawab soal tersebut kita dapat mengarsir atau menarik garis dan juga membuat kotak sesuai dengan kebutuhan dan membuat soal
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan suatu proses sistematis untuk menciptakan kegiatan belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam desain pembelajaran yaitu adalah Word-Square. Word-Square adalah metode pembelajaran berbasis permainan kotak huruf yang memadukan unsur edukatif dan rekreatif. Metode ini juga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, melatih ketelitian, mengembangkan daya ingat, serta menumbuhkan motivasi belajar. Dan juga dalam penerapannya, Word-Square sesuai dengan prinsip active learning dan wave learning dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran yang cenderung monoton dan berpusat pada guru. Baiklah teman-teman, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode pembelajaran Word-Square. Sekian dan terima kasih.